Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah hari ini, ya, kita masih melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai cyber ethics atau etika ketika kita berinternet. Ya, tentu di sini sangat penting sekali karena Anda sebagai pengguna internet, apakah itu media sosial, apakah itu media sosial, apakah itu Facebook, apakah itu kemudian WA atau Instagram, Twitter dan sebagainya, perlu Anda mengetahui sebagai orang yang berpendidikan, apalagi Anda di kuliah pada bidang IT, tentu Anda harus tahu etika menggunakan internet ini, ya. Jadi di sini semoga ilmu ini baik untuk diri Anda sendiri, juga Anda bisa ditularkan ke orang lain menggunakan etika berinternet ini. Oke, kemarin kita bahas sejarah internet, kemudian karakteristik dunia maya, ya, kita bahas kemarin itu, ya. Kemudian juga kita bahas juga yaitu mengenai beberapa alasan mengapa sih pengguna internet harus dilandasi etika. Kemudian kita akan bahas hari ini yaitu implementasi etika berkomunikasi melalui internet atau biasanya disebut dengan netiquette. Jadi Anda bisa googling, ya, cari di Google, Anda buka di situ ada netiquette guidelines, artinya adalah panduan etika berinternet, netiquette guidelines, ya. Oke, sudah kita ketahui bahwa dalam berkomunikasi via internet secara garis besar terdapat dua bentuk, ya. Di sini terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu yang pertama adalah internet communication itu ada one to one communication, nanti kita bahas satu-satu, ya. Ada one to one communication itu komunikasi satu arah. Yang kedua dalam berinternet itu kita ada one to many communication. Kita berbicara dengan banyak orang, ya. Nanti ketika berbicara dengan banyak orang atau one to many communication itu ada yang inclusive communication, ya, terbuka, ada exclusive communication, tertutup. Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai ini, ya. Oke. Kita akan bahas yang pertama dulu, yang ini, ya, one to one communication, ya. Apa itu one to one communication? Adalah komunikasi dua arah. Contoh, kalau Anda di Facebook, Anda inbox, ya, atau wapri, WA pribadi dalam WhatsApp, atau DM dalam Instagram, di mana Anda komunikasinya dua arah dengan pribadi yang lain, ya, dengan orang lain, tapi seorang, ya. Nah, ketika kita berkomunikasi secara one to one communication, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, ya. Mesti kita perhatikan sebagai landasan etika. Yang pertama, Anda harus mengenali lawan bicara Anda agar mengetahui latar belakang sifat orangnya, ya. Sifat orang itu beda-beda ketika Anda yang namanya juga kita berkomunikasi via cyber, ya, tidak bertemu langsung dengan orangnya. Anda pasti menebak-nebak kan bagaimana sifatnya. Beda ketika misalkan Anda bertemu langsung, dari gaya ngomongnya, dengan bahasa tubuhnya, Anda tahu sifat orangnya itu bagaimana, ya. Jadi tentu Anda melihat sifat orangnya. Biasanya orang itu dipengaruhi oleh kultur, ya. Misal begini, kultur orang timur dengan orang barat itu berbeda. Misalkan begini, kalau orang timur itu jiwa kekeluargaannya kuat ketimbang orang barat, ya, yang jiwa individualnya kuat. Misal begini, mungkin bagi orang timur ketika kita bertanya tentang sesuatu yang pribadi, misalkan Anda bertanya tentang istrinya, Anda bertanya tentang anaknya, Anda bertanya tentang latar belakang keluarganya dan sebagainya, mungkin orang timur hal yang biasa. Tapi bagi kultur barat, ketika kita menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi, dia akan tersinggung. Kenapa? Karena memang latar belakangnya, kulturnya berbeda. Dia individualis, kita orang timur biasanya berkultur kekeluargaan. Nah, jadi di sini juga kita harus hati-hati. Jadi
ketika kita bicara dengan orang, kita harus kenali dulu sifat orangnya, kulturnya, dengan siapa kita bicara. Dan yang paling sensitif adalah agama, ya. Kita bisa menjadi benturan yang sangat kuat sekali agama, karena agama itu adalah sesuatu yang hakiki, sesuatu yang pribadi. Misal Anda membicarakan keburukan agama lain, tapi Anda tidak tahu bahwa yang Anda hadapi adalah agama tersebut. Ini orang akan menjadi tersinggung. Berbeda kalau kita seagama, kita membicarakan agama lain, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita tidak tahu orang itu agamanya apa, kemudian Anda membicarakan agama dia, atau dalam tanda kutip Anda menjelekkan agama dia, maka di sini akan jadi masalah. Maka Anda harus pahami dulu lawan bicara Anda. Jangan sampai Anda salah ngomong, ya kan itu. Kemudian suku, ya, setiap suku itu berbeda-beda. Misalkan orang Batak itu dia memiliki nada yang keras. Orang Aceh itu kalau bicara agak cepat, seperti orang Madura, atau misalkan orang Jawa atau orang Sunda kalau ngomong lemah lembut dan sebagainya. Nah, kemudian Anda bicara masalah misalkan suku. Misalkan Anda mengatakan bahwa suku A itu orangnya jelek begini-begini. Ternyata yang Anda hadapi adalah suku A tersebut. Itu kan kita tidak tahu. Nah, makanya orang bisa tersinggung. Makanya Anda di sini harus pelajari dulu siapa lawan bicara Anda. Anda tidak apa-apa bertanya, ya. Misalkan Anda dari mana, kan ya. Kemudian Anda mungkin mulai masuk ke dalam apa agamanya, sukunya dari mana, sehingga kalau ketika mengenali kita hati-hati dalam berbicara, ya. Mungkin di satu kultur ini ketika bicara sesuatu biasa, mungkin bisa jadi di kultur lain sesuatu itu bisa menjadi hal yang tabu, ya. Nah, jadi agar terhindar dari menyinggung perasaannya yang berkaitan dengan identitas pribadinya, identitas itu sifat, kultur, agama, suku, dan sebagainya, maka kita harus mengenali lawan bicara kita. Mengenali lawan bicara kita juga agar kita bisa terhindar dari penipuan via internet. Kalau kita lihat banyak ya cerita-cerita penipuan via internet, ya, apalagi sekarang yang namanya kita berkenalan dengan seseorang itu bisa jadi wajahnya bukan asli, karena bisa jadi ada aplikasi face up dan sebagainya, kan gitu ya, sehingga ketika kita ketemu kok wajahnya beda dengan yang ada di akunnya. Nah, makanya Anda mengenali lawan bicara, ya. Selanjutnya B, karena ini adalah one to one communication, perlakukan lawan bicara kita secara pribadi. Jadi ketika dia berbicara dengan kita, sesungguhnya dia itu pengen bicara pribadi, tidak ngomong ke umum. Maka Anda jangan mengunggah komentarnya dia atau kontennya dia ke forum terbuka tanpa seizinnya. Misal orang itu curhat kepada Anda, berarti kalau curhat itu berarti dia ingin bicara secara pribadi. Curhatannya dia Anda unggah di status umum. Ini kan bikin keki orang yang curhat kepada Anda tersebut, ya. Jadi di sini juga harus hati-hati bahwa kita lakukan secara pribadi. Termasuk juga jangan memberi nomor telepon atau nama akun ke orang lain, apalagi mengunggahnya ke forum umum tanpa seizinnya. Anda dapat nomor teleponnya dia, Anda dapat akunnya, alamat akunnya, nama akunnya. Kemudian Anda mengunggahnya ke forum umum tanpa seizinnya. Nah, ini juga tidak beretika, ya, tidak beretika. Walaupun sebetulnya di dalam undang-undang ini tidak melanggar hukum, tetapi ini melanggar etika dalam Anda melakukan berinternet, ya. Terus kemudian sebuah tulisan dalam sebuah konten atau status yang Anda tulis itu mencerminkan tingkat pendidikan seseorang. Jadi kita bisa mengetahui tingkat pendidikan seseorang itu bisa dilihat daripada status yang ia tulis. Makanya kalau Anda sebagai orang terdidik, bukannya Anda menulis status harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya, tidak. Artinya kalau bahasa Indonesia baku kan tetap kaku, tetap ada bahasa percakapan, tapi bahasa percakapan itu Anda taruhlah misalkan menulis secara sopan santun. Anda menulis tidak ada ujaran kebencian. Anda menulis dengan dengan bahasa yang baik dan sebagainya. Tidak harus bahasa baku. Kalau bahasa baku biasanya untuk tulisan-tulisan ilmiah atau pidato-pidato resmi, ya. Nah, di sini tulis mencerminkan pendidikan dan akhlak kita, ya.
hati-hati kalau dalam kata-kata ada yang namanya hate speak. Ya, hate speak itu kata sarkasme. Ya, itu juga bisa ada undang-undangnya kalau hate speak ya, yaitu ujaran kebencian. Berilah komentar yang beretika. Walau seandainya Anda terjadi perdebatan di dalam di dalam percakapan itu, ya tetap kita beretika ya. Jadi jangan sampai Anda kemudian berdebat di sebuah japri ya, sampai membanting handphone Anda karena Anda kesal kan gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus berilah komentar yang beretika walau misal terjadi perdebatan. Nah, itu adalah one to one communication. Saya ulangi lagi, one to one communication adalah komunikasi dua arah seperti inbox, wapri, DM dalam Instagram dan sebagainya. Selanjutnya adalah one to one communication. Apa itu one to one communication? Jadi saya ulangi lagi gambarnya di sini. Tadi saya bahas ini ya. One to one communication. Nah, yang ini one to many communication. Nanti kita bahas di sini one to many ini ya. One to many ini ada dua, ada one to many communication, ada inclusive communication, ada exclusive communication. Oke. Kita bahas yang ini ya, one to many. Jadi one to many itu ada dua. Oke. One to many adalah komunikasi terbuka dengan umum. Kalau tadi adalah komunikasi dua arah ya, dengan pribadi dengan seseorang. Lalu ini adalah komunikasi yang terbuka dengan umum. Nah, komunikasi yang terbuka umum, misal ketika kita menulis status atau mengunggah konten pada sebuah medsos, tulisan dan konten kita tersebut akan dibaca banyak orang dan tentu risikonya dibaca banyak orang kan. Nah, ketika dibaca banyak orang, yang kita hadapi tentu orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Makanya one to many ini sebetulnya lebih beresiko. Bukan berarti bahwa saya ketika menjelaskan masalah etika berinternet Anda menjadi kaku, serba takut, serba tidak bisa kreatif untuk menulis kata-kata, tidak bisa mengkritisi keadaan, tidak bisa mengkritisi ketidakadilan. Bukan begitu maksud saya. Yang penting ketika Anda bebas menulis apapun, kreatif, tapi punya landasan etika ya, Anda mengerti apa yang digariskan oleh undang-undang ITE. Jadi bukan berarti bahwa aturan etika itu justru akan menyulitkan Anda dalam Anda menulis sebuah status atau konten, tetapi justru ini semacam rambu-rambu. Sama halnya Anda naik motor, supaya Anda tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan dan sebagainya, maka pemerintah mengeluarkan peraturan rambu-rambu lalu lintas. Sama halnya adanya rambu-rambu ini supaya Anda tidak terjadi hal-hal yang bersinggungan dengan orang lain, apalagi bersinggungan dengan hukum. Oke. Jadi when to many ini resikonya kita berhadapan dengan banyak orang di sini. Oke, di sini ada dua. Ada inklusif. Inklusif itu hanya terbuka. Ada tertutup. Jadi Anda berkomunikasi secara terbuka, ada berkomunikasi secara eksklusif tertutup. Oke, kita yang terbuka dulu. Inclusive communication adalah berkomunikasi secara terbuka dengan umum ya. Contoh, mengunggah tulisan atau konten di status umum. Jadi Anda mengunggah misalkan konten Anda di Facebook, atau Anda di WA yang terbuka, atau Anda di Instagram ya, ini terbuka. Semua orang bisa melihat selama orang itu berteman atau mengikuti Anda ya. Maka caranya bagaimana ketika kita inclusive communication? Yaitu pahami rambu-rambu berinternet berdasarkan undang-undang ITE yang berlaku. Jadi misal Anda menulis sebuah konten ini beritanya nggak jelas gitu kan, misalkan Anda jangan coba-coba untuk men-share, karena di sini ada berhadapan dengan undang-undang ITE, di mana salah satunya misal bahwa yang men-share berita bohong juga akan terkena hukum. Nah, jadi di sini pahami dulu rambu-rambu. Atau Anda misalkan bertengkar dengan orang, kemudian Anda menggunakan bahasa sarkasme, hati-hati, di sini ada undang-undang ITE. Yaitu apa undang-undang ITE itu? Ujaran kebencian. Ya. Jadi pahami dulu
internet. Jadi bukan berarti bahwa adanya rambu-rambu ini mengekang Anda untuk berkreativitas membuat sebuah konten atau tulisan, tetapi Anda punya rambu-rambu agar Anda selamat tadi. Makanya kemarin itu banyak yang persoalan ujaran kebencian, apakah itu ujaran kebencian dengan orang atau bahkan yang terakhir dengan kepala negara, banyak yang ketangkep bahasa mereka, maaf Pak saya tidak tahu undang-undang ITE. Memang undang-undang ITE ini di masyarakat awam masih banyak yang belum tahu. Mungkin Anda sendiri mungkin baru tahu ya setelah kita kemarin dapat mata kuliah mengenai undang-undang ITE, kejahatan di bidang IT. Nah, ini jadi Anda harus pahami. Jadi ketika menulis Anda akan tahu rambu-rambunya ya. Rambu ini boleh enggak, ini yang tidak boleh ya, apa ini yang boleh, apa itu tidak boleh, itu ada undang-undangnya. Terus kemudian yang terpenting, kita yang ketika kita menulis, yang kita hadapi itu banyak orang, heterogen, tidak satu tidak homogen. Bukan orang Indramayu semua yang baca konten kita, bukan orang agama Islam semua yang kita baca, membaca kita, bukan orang Jawa semua yang membaca kita, tapi di sini heterogen. Maka tulisan dan konten jangan menyinggung sara. Apa itu sara? Satu, sara itu adalah suku. Ya. Anda menulis status misalkan bahwa suku A adalah paling brengsek di Indonesia. Pasti Anda ribut di sini dengan orang yang suku tersebut. Atau agama Anda menjelekkan agama. Nah, karena agama nanti akan berhubungan dengan penistaan agama. Karena ini paling berat ini nih, agama. Karena agama itu menyangkut hal yang sifatnya kepercayaan, yang sifatnya hakiki dan pribadi. Maka Anda jangan menyinggung persoalan ini pada konten Anda. Kalaupun Anda bersifat ceramah atau bersifat diskusi agama, itu lebih baik Anda masuk ke sebuah grup, di mana grupnya itu Anda boleh satu agama semua, yang seagama dengan kita, sehingga kita bebas. Dan ketika kita masuk grup, jangan kita lempar ke umum ya. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Kemudian ras ya. Ras itu warna kulit. Biasanya kalau kita konfliknya jarang. Yang di Amerika yang terjadi saat ini, pembunuhan Floyd oleh polisi, itu sebetulnya pemicunya adalah ras. Amerika itu bahaya laten ras itu ya. Karena di sana memang sejarahnya sangat panjang antara konflik antara kulit putih dengan kulit hitam ya, di mana kulit hitam itu sudah dianggap golongan kelas 2 dan budak ya oleh kulit putih. Maka sejarah itu berulang. Jadi Amerika yang terjadi sekarang ya, kerusuhan keributan Amerika yang ada sekarang, masalah ras itu sebenarnya dari dulu ada ya, sering berulang. Makanya hati-hati dalam ras ya. Kalau di kita mungkin etnis ya, etnis itu ada. Kalau suku itu satu bangsa dengan kita ya, tapi seperti Jawa, Sunda, Batak itu suku. Tapi ada juga etnis. Etnis itu misalkan yang di kita itu kan ada etnis Cina, ada etnis Arab ya. Nah, ini juga kadang-kadang etnis ini bisa menjadi konflik ya kalau seandainya kita saling menyinggung. Ya, kemudian antar golongan. Apa itu antar golongan? Misal Anda partai A, dia partai B, pilihan presiden A, pilihan presiden B. Ini juga bisa saling menyinggung, ya. Nah, itu. Kemudian yang ini yang diatur dalam undang-undang ITE juga menghindari konten pornografi, ya. Pornografi itu bukan saja dalam bentuk graf, itu pengertiannya bukan dalam bentuk ini saja, bukan dalam bentuk gambar, tapi juga kata-kata atau bunyi yang mengandung unsur-unsur pornografi. Mungkin kalau di negara-negara bebas mungkin tidak ada ya istilah undang-undang pornografi, tapi karena kita itu sudah ada undang-undang pornografi, maka undang-undang pornografi itu masuk dalam undang-undang ITE. Kemarin sudah kita bahas ya, apa saja yang termasuk konten pornografi. Kemudian kekerasan. Anda jangan sekali-sekali mengupload sesuatu kekerasan. Kekerasan itu bukan kekerasan orang misalkan pembunuhan atau apa, tetapi juga seperti kecelakaan di jalan dan sebagainya, itu juga tidak boleh Anda upload ya, karena di sini ada etikanya. Oke. Selanjutnya, kalau yang tadi kita bahas adalah lebih terbuka, ini lebih tertutup. Kita berkomunikasi banyak orang tapi tertutup. Contohnya grup ya, adalah sebuah komunikasi lebih dari 2 orang tetapi terbatas.
Misal komunikasi antar netizen dalam sebuah grup tertutup. Misal Anda grup kampus, Anda misalkan grup khusus perempuan, Anda grup khusus Islam, Anda grup khusus para programmer, Anda grup khusus para penggemar motor ini, atau grup fans club ini. Nah, ini adalah grup yang tertutup. Nah, maka kita, apa yang harus kita lakukan? Karena ini lebih tertutup ya. Sebelum masuk grup, sebelum masuk grup, pahami dulu ini grup apa. Memang saat ini kadang-kadang saya perhatikan di Facebook, kadang-kadang kita tidak masuk grup, tiba-tiba masuk. Nah, itu sebetulnya si adminnya yang kadang-kadang kurang etik. Jadi admin juga harusnya ketika menambahkan orang masuk ke grup, itu etikanya harus minta izin dulu pada orang tersebut. Tiba-tiba kita masuk saja, kita tidak tahu grupnya grup apa ini kan. Ya, karena biasanya yang berhak memasukkan grup atau yang mengeluarkan grup itu adalah admin, ya. Nah, jadi sebelum masuk grup Anda pahami dulu, ya. Jangan sampai Anda salah masuk grup. Ya. Grupnya kaum perempuan atau akhwat, Anda masuk situ kan gitu kan. Nanti diketawain ini ya. Nah, oke. Yang kedua adalah membaca, memahami dan mentaati peraturan grup yang baik ya. Jadi kalau Anda membuat sebuah grup atau Anda menjadi admin sebuah grup, lebih baik Anda membuat semacam peraturannya yang harus dipahami oleh seluruh anggota. Jadi dengan adanya peraturan tersebut, bagi anggota yang melanggar peraturan tersebut, bahasa anak mudanya di-kick ya, atau ditendang atau dikeluarkan ya. Karena tidak, jadi ada alasannya mengeluarkan karena tidak mentaati grup tersebut ya. Terus kemudian hormatilah admin ya. Anda di situ jangan marah-marah sama admin, karena admin atau moderator itu yang mengatur jalannya grup. Jadi admin yang baik itu setiap percakapan dia pantau. Tapi terkadang kita nggak ada moderatornya ya, kita bikin grup kita tinggal, rata-rata begitu. Jadi di sini harus ada, kalau grup yang bertanggung jawab ya, itu ada admin yang tetap atau mungkin lebih dari satu orang dan ada moderator grupnya ya. Jika seandainya ada perselisihan ya, Anda jangan memalukan. Jika ada perselisihan dengan seseorang, lebih baik Anda pindah jalur one to one communication. Nanti diketahui orang Anda berkomunikasi kemudian ribut di situ ya, orang bisa sampai tepuk tangan kan gitu. Terus kemudian Anda harusnya pindah ke one to one communication. Memang sekarang fasilitas Facebook kalau nggak salah itu sekarang sudah ada, selain komentar itu ada sub komentar kan itu ya. Kita misalkan mengomentari seseorang, nah, seseorang itu kita klik, maka kita bisa bicara di sub komentar tersebut ya. Itu. Oke, itu ada inclusive communication, ada exclusive communication. Oke. Di sini apa sanksi bagi pelanggar etika? Ya, sanksi bagi pelanggar etika. Satu, sanksi jika melanggar undang-undang ITE akan berhadapan dengan aparat dan pengadilan. Hati-hati nih ya. Kemarin kita bahas, makanya Anda harus punya diupload ya undang-undang ITE yang terbaru ya. Kemudian sanksi jika melanggar etika komunitas akan dikeluarkan oleh grup tersebut. Mungkin Anda tidak berhadapan dengan pengadilan, tapi Anda akan dikeluarkan oleh grup tersebut karena Anda melanggar etika yang telah dibuat oleh komunitas. Sanksi jika melanggar etika umum ya, akan dikucilkan oleh komunitas umum dunia cyber. Misal Anda sering bikin konten-konten yang bikin orang keki, yang bikin orang marah dan sebagainya. Anda tidak melanggar undang-undang ITE, tapi karena orang itu tidak suka pada Anda, maka Anda sulit berteman dengan siapapun karena Anda dianggap melanggar etika, maka Anda tidak punya teman di sini ya. Oke. Jadi itu adalah 3 macam sanksi apabila kita bagi pelanggar etika. Nanti ada tugas ya sebagai pengganti nilai absen ya, tugas etika tentang cyber etik ya, cyber etik. Carilah sebuah contoh minimal 3 kasus. Ini salah bukan ini bukan cyber etik ya, cyber etik ini tulisannya yang di sini. Nah, oke. Nomor 1, carilah sebuah contoh minimal 3 kasus yang diambil dari media pemberitaan yang kredibel. Awas, bukan media abal-abal ya.
Karena saya di medsos itu banyak sekali media abal-abal ya, kredibel, yang baik, yang jelas, cetak maupun online, tentang unggahan di medsos. Jadi Anda cari sebuah kasus orang yang mengunggah di medsos kemudian menimbulkan masalah sosial atau melakukan pelanggaran hukum undang-undang ITE ya. Jadi ada orang yang mengunggah di medsos tapi menjadi permasalahan sosial dan melanggar hukum. Anda cari ini, berita ini. Setelah Anda sudah dapat beritanya, yang kedua, dari kasus Anda peroleh tersebut, Anda uraikan kasus tersebut melanggar undang-undang ITE pasal berapa, ayat berapa. Saya minta di sini minimal 3 kasus ya, bukan 1 kasus, minimal 3 kasus. 10 kasus silakan. Itu saya tidak menentukan batas maksimal, tapi minimal 3 kasus ya. Yang ketiga, menurut Anda perlukah pendidikan berinternet mulai diajarkan sejak dini pada remaja SMP, sekolah menengah pertama? Nah, kalau menurut Anda perlu, bagaimana metodenya? Ya, nah itu adalah tugas etika profesi ya. Nanti tugas etika profesi paling lambatnya nanti saya tulis ya di WA-nya koordinator kelas. Nanti silakan, barangkali ada yang bertanya melalui WA silakan, cuman pertanyaannya nanti waktunya saya batasi. Artinya misalkan tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa ya, untuk pertanyaan mengenai cyber etik ini. Mungkin ini saja pertemuan kuliah daring saya melalui video ini. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.